Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Radiani Septi dengan NIM 2008924, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas 3A. Pada kesempatan ini, video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Taufani Husnul Kurniatun, MSI. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus saya dengan judul Analisis Manajemen Pembelajaran selama masa pandemi di MTS Informatika Miftahul Huda Bandung. Baik, bab pertama ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana latar belakang masalah, tujuan penulisan, dan metodologi penulisan. Untuk itu, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana latar belakang dari penelitian ini. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kondisi saat ini merupakan kondisi dalam pandemi COVID-19 atau yang sering juga disebut dengan new normal. Sehingga memaksa pendidikan ini harus meninggalkan konsep pembelajaran lama yang masih mengandalkan 100% tatap muka antara pendidik dan peserta didik, ini harus beralih ke penggunaan basis teknologi informasi dan komunikasi. Dan maka dari itu, dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka sekolah dituntut untuk melakukan inovasi baru dalam seluruh aspek proses pembelajaran yang ada di sekolah. Dalam hal ini, manajemen pembelajaran merupakan salah satu acuan yang sangat penting dalam melaksanakan proses belajar mengajar, demi menunjang keberhasilan belajar di masa pandemi ini. Proses pembelajaran ini akan berlangsung baik, menarik, dan dapat meningkatkan motivasi minat belajar peserta didik karena ketepatan manajemen pembelajaran yang ditetapkan. Maka dari itu kita harus tahu gitu bagaimana manajemen pembelajaran di MTS Informatika Miftahul Huda Bandung. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari studi kasus ini. Yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembelajaran selama pandemi di MTS Informatika Miftahul Huda Bandung. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penugasan kepada guru dan staf sekolah. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pihak sekolah ini memotivasi guru, siswa, dan orang tua. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana sekolah menyediakan sarana dan prasarana dalam pembelajaran daring ini. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana pihak sekolah mengawasi pembelajaran di masa pandemi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui hasil pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, selanjutnya yaitu metodologi yang digunakan saya dalam penelitian ini, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus, bagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dengan Kepala Sekolah MTS Miftahul Huda Bandung, yaitu Bapak Asep Juanda, ketika pada tanggal 29 September 2021, saya melakukan observasi juga dan dokumentasi di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu landasan konseptual yang menjadi pertimbangan saya dalam penelitian ini. Yaitu meliputi perencanaan, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana perencanaan pembelajaran berlangsung. Biasanya perencanaan pendidikan ini di dalamnya itu membahas mengenai desain kurikulum, penentuan jadwal kegiatan pembelajaran, penentuan tenaga pengajar, perumusan teknik pembuatan pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan atau aktuatik ini dilaksanakan oleh semua warga sekolah gitu, baik itu kepala sekolah, guru, staf, dan siswa. Akan tetapi dalam pelaksanaan ini otomatis harus diawasi atau dikontrol oleh kepala sekolah. Nah, biasanya dalam pengawasan ini disebut dengan pengendalian. Pengendalian ini terdiri atas penelitian terhadap hasil kerja, apakah sesuai dengan rencana atau program kerja. Yang kedua, yaitu terdiri atas pelaporan hasil kerja dan pendataan berbagai masalah, apakah terdapat masalah selama pembelajaran berlangsung ataupun tidak. Dan yang terakhir, pengendalian ini terdiri atas evaluasi hasil kerja dan problem solving. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi ini yaitu setiap kegiatan, baik yang dilakukan oleh unsur pimpinan ataupun bawahannya ini memerlukan evaluasi gitu dengan mengetahui kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang terjadi ketika pembelajaran, kita dapat memperbaikinya dan juga sama-sama mencari solusi yang tepat
untuk mengatasi kesalahan-kesalahan dan kekurangan selama pembelajaran. Itu merupakan landasan konseptual. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan inti, yaitu mengenai hasil dan pembahasan penelitian saya. Nah, yang pertama mengenai perencanaan pembelajaran di MTS Informatika Miftahul Huda Bandung. Perencanaan pertama ini pihak sekolah membuat RPP. RPP ini dibuat 2 minggu sekali dan dibahas dengan briefing terlebih dahulu gitu. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran berlangsung, setiap guru dan staf yang lain bersama kepala sekolah ini melakukan briefing terlebih dahulu mengenai RPP yang ada. Selanjutnya yaitu perencanaan membuat jadwal pembelajaran. Biasanya ini dibuat dalam 1 semester sekali. Yang ketiga yaitu perencanaan pembelajaran dalam bentuk media. Karena sekarang ini dalam kondisi COVID-19, otomatis pembelajaran dilakukan dengan media daring, yaitu menyiapkan media Zoom atau Google Meet, Spreadsheet, dan juga Google Dokumen. Terakhir yaitu perencanaan yang terakhir memberikan bahan ajar. Nah, dalam bentuk PPT, aplikasi, karena MTS Informatika Miftahul Huda Bandung ini informatika, otomatis aplikasi ini sangat erat dengan pembelajarannya. Selanjutnya itu tentang LKPD, lembar kerja peserta didik. Biasanya LKPD ini dalam bentuk PDF ataupun spreadsheet yang langsung diisi oleh pihak siswa. Dan selanjutnya yaitu CAS. CAS ini merupakan catatan aktivitas siswa sehingga karakteristik kepribadian siswa ini dapat diawasi dalam CAS ini. Biasanya CAS ini dalam bentuk spreadsheet tadi. Selanjutnya yaitu ini merupakan contoh dari RPP MTS Informatika Miftahul Huda Bandung selama 2 minggu ke depan. Nah, ini merupakan contoh media pembelajaran yang dilakukan di Google Meet, dan yang ini merupakan contoh CAS yang harus diisi setiap siswa. Selanjutnya yaitu mengenai penugasan kepada guru dan staf di MTS Informatika Miftahul Huda Bandung. Yang pertama yaitu briefing, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kepala sekolah ini memberikan tugas kepada guru dan staf ini dalam proses briefing sebelum pembelajaran berlangsung. Yang kedua, penugasan ini dalam bentuk spreadsheet yang diberikan kepada guru, sehingga guru ini mengisi program-program atau rancangan-rancangan apakah sesuai tujuan atau tidak, ini dalam bentuk spreadsheet. Dan yang terakhir dalam rapat. Ini merupakan contoh dari spreadsheet guru yang harus diisi. Ini meliputi mengenai program-program yang harus dikerjakan, yang menjadi acuan dan tujuannya. Yang kedua, ini contoh dari briefing, karena saat ini dalam masa pandemi, briefing dilaksanakan dalam media Zoom. Ini ketika pertama awal-awal masa pandemi. Nah, ini merupakan rapat sebagaimana hasil wawancara yang saya dapat dengan Pak Asep Juanda selaku kepala sekolah, mengatakan bahwa semua guru di MTS Informatika Miftahul Huda Bandung ini datang ke sekolah selama masa pandemi ini. Tidak ada seorang guru pun yang melaksanakan proses KBM di rumah. Maka dari itu, setiap guru ini datang ke sekolah. Dan ini merupakan contoh pelatihan. Nah, Pak Asep Juanda juga menjelaskan bahwa setiap guru yang akan mengajar di MTS Informatika Bandung ini diberikan pelatihan terlebih dahulu mengenai teknologi dan informasi, karena agar dapat memberikan kompetensi kepada guru tersebut, sehingga dapat memberikan secara maksimal ilmu-ilmu yang diberikan kepada siswa. Selanjutnya yaitu bagaimana motivasi kepada guru, siswa, dan orang tua di MTS Informatika Miftahul Huda Bandung ini. Motivasi yang diberikan kepada guru ini berupa pemberian subsidi kuota pemerintah, fasilitas elektronik untuk pembelajaran, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa semua guru selama pandemi ini selalu datang ke sekolah. Otomatis mereka ini menggunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh sekolah dan sebagainya. Selanjutnya yaitu motivasi yang diberikan kepada siswa, yaitu berupa pemberian subsidi kuota, pemberian laptop kepada setiap siswa.
Nah, otomatis tidak akan ada lagi alasan bagi siswa untuk tidak mengikuti pembelajaran selama pandemi ini. Karena pihak sekolah ini telah memberikan pinjaman berupa laptop dan juga memberikan subsidi kuota. Selain itu, karena MTS Informatika Miftaul Huda Bandung ini telah memenuhi syarat untuk melaksanakan proses pembelajaran tatap muka, maka ada sebagian siswa yang telah melaksanakan proses pembelajaran tatap muka. Maka dari itu ada beberapa siswa yang menggunakan fasilitas yang ada di sekolah seperti ruang kelas, ruang belajar, dan sebagainya. Selanjutnya, motivasi yang diberikan kepada orang tua. Motivasi yang diberikan kepada orang tua di MTS Informatika Bandung ini yaitu pemberian konseling kepada atau mentoring kepada orang tua yang dilakukan selama 1 bulan sekali. Selain itu juga memberikan laporan pembelajaran selama 2 minggu sekali. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi bahwa setiap siswa ini mengisi CAS, mengisi LKPD di spreadsheet. Nah, hasil dari spreadsheet ini dan juga hasil dari pembelajaran selama 2 minggu ini diberikan kepada orang tua gitu. Jadi sehingga orang tua ini mengetahui bagaimana perkembangan anaknya di kelas. Selain itu, agar mempertegas dari laporan-laporan tadi, dilakukan konseling atau mentoring kepada orang tua. Pihak wali kelas ini menjelaskan bagaimana perkembangan siswa tersebut di kelas, bagaimana hasil pembelajaran siswa tersebut, dan sebagainya di konseling ini. Ini merupakan contoh foto-foto motivasi yang diberikan kepada siswa berupa laptop, ruang belajar, ini bagi siswa yang telah melaksanakan tatap muka. Ini contoh motivasi yang diberikan kepada guru, yaitu berupa briefing dan rapat, yaitu diberikan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Dan yang terakhir ini merupakan contoh konseling yang dilakukan di MTS Informatika Miftaul Huda Bandung. Ini contohnya ada dua wali kelas yang menjelaskan bagaimana perkembangan anak siswanya kepada orang tuanya di kelas. Selanjutnya yaitu penyediaan sarana dan prasarana di MTS Informatika Miftaul Huda Bandung. Sarana yang diberikan yaitu ada kuota atau Wi-Fi bagi para peserta didik yang melakukan pembelajaran secara tatap langsung, sedangkan kuota diberikan kepada para peserta didik yang melakukan daring. Selain itu, kuota dan Wi-Fi juga diberikan kepada para staf dan guru-guru di sekolah. Yang kedua yaitu laptop atau komputer, yang ketiga yaitu Zoom atau Google Meet, dan yang keempat atau yang paling penting yaitu hand sanitizer atau alat-alat kebersihan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dilakukan oleh kepala sekolah di MTS Informatika Miftaul Huda Bandung. Kepala sekolah ini mengawasi guru dan siswanya itu dalam bentuk tadi spreadsheet tadi. Jadi setiap spreadsheet atau Google dokumen yang diberikan ini dapat diketahui jawabannya atau segala aktivitas guru dan siswa ini dapat terpantau langsung oleh kepala sekolah. Selain itu, Google Spreadsheet ini dan Google Dokumen ini dikunci, jadi tidak ada seorang pun yang dapat mengakses kecuali anak tersebut dan guru tersebut, sehingga tidak akan dapat diubah-ubah atau diutak-atik sama siswa-siswa yang lain seperti itu. Nah, bagaimana hasil pembelajaran di masa pandemi ini di MTS Informatika Miftaul Huda Bandung? Hasil wawancara yang saya tanyakan kepada kepala sekolah, Bapak Asep Juanda mengatakan bahwa untuk mata pelajaran matematika mengalami peningkatan sebesar 80%, sedangkan untuk mata pelajaran IPA mengalami peningkatan sebanyak 70%. Hasil pembelajaran siswa ini menunjukkan lebih baik dibandingkan dengan tatap muka sebelumnya, sebesar 70% siswa ini memiliki hasil yang sangat memuaskan. Selain itu, selain dari akademik, MTS Informatika Miftaul Huda Bandung juga menghasilkan karakter dan sikap siswa yang cukup baik, yaitu sebesar 90% dari segi penanaman karakter dan sikap menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu sebanyak 90%. Karena setiap siswa ini diawasi dengan CAS dan laporan orang tua.
Namun, di samping keberhasilan tersebut masih terdapat kendala-kendala akibat dari pembelajaran daring ini. Sebagaimana terdapat kasus yang terjadi di MTS Informatika Miftahul Huda Bandung ini, yaitu terdapat salah satu siswa yang tidak mengikuti pembelajaran selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu tanpa keterangan. Nah, untuk menanggapi kasus tersebut, pihak sekolah ini memiliki beberapa opsi. Yang pertama, menghubungi pihak orang tua, yang kedua, mendatangi kediamannya, yang ketiga, memberikan surat teguran, dan yang terakhir, yang paling tinggi yaitu pemanggilan orang tua kepada kepala sekolah. Nah, untuk menanggapi kasus yang tadi, pihak sekolah ini terlebih dahulu menghubungi pihak orang tua untuk mengetahui bagaimana keadaan dari siswa tersebut. Nah, selanjutnya pihak sekolah ini mendatangi kediamannya untuk mengetahui kondisi dari siswanya, dan karena sudah menunjukkan kondisi yang baik, siswa tersebut bersedia untuk kembali ke sekolah dan tidak pernah bolos lagi. Maka dari itu, kasus tersebut dapat ditangani dengan baik oleh pihak sekolah di MTS Informatika Miftahul Huda Bandung. Nah, selanjutnya yaitu pada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, ini yaitu akibat dari pandemi COVID-19 ini tidak terlalu berdampak dan tidak terlalu bermasalah pada proses kegiatan belajar mengajar di MTS Informatika Miftahul Huda Bandung, karena sebelum pandemi pun sekolah ini melaksanakan proses pembelajaran bersifat teknologi. Hal tersebut karena MTS Informatika Miftahul Huda Bandung ini sekolah dalam bidang informatika, yang mana mereka ini akan bergelut dengan dunia teknologi, informatika, dan komunikasi. Selain siswa, para guru juga telah siap dan telah tidak ada kendala dengan selama proses pembelajaran berlangsung di masa pandemi ini, dengan kemampuan mereka dalam teknologi, sehingga mereka itu tidak mengalami kesulitan ketika harus berganti media pembelajaran. Karena sebelum mereka menjadi peserta didik di MTS Informatika Miftahul Huda Bandung ini, para guru diberikan terlebih dahulu pelatihan mengenai teknologi. Bahkan hasil wawancara saya dengan kepala sekolah, Bapak Asep Juwana, mengatakan selama pembelajaran daring berlangsung, siswa merasa nyaman dengan pembelajaran jarak jauh ini. Hasil pembelajaran masa pandemi pun tidak menunjukkan negatif, bahkan menunjukkan sebaliknya, yaitu hasil positif yang lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu saran saya yang diberikan kepada MTS Informatika Miftahul Huda Bandung. Saya menyarankan untuk melakukan evaluasi yang lebih kompleks dan yang lebih dalam untuk dalam menangani siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah atau memiliki malas belajar gitu ya. Sehingga harus mencari tahu terlebih dahulu apa penyebab siswa tersebut memiliki motivasi belajar yang rendah. Jadi pihak sekolah ini tidak hanya menyuruh siswa itu untuk kembali ke sekolah gitu, tetapi pihak sekolah ini harus tahu terlebih dahulu apa sih penyebab-penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan siswa tersebut ini memiliki motivasi belajar yang rendah, sehingga dapat diminimalisir atau dapat dihindari faktor-faktornya oleh pihak sekolah agar tidak ada lagi kasus-kasus yang terjadi seperti ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan hasil penelitiannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun pengucapan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.